Evaluasi, balik lagi. Sudah sampai evaluasi, doa lagi, rencana lagi, masuk P proses. P proses namanya. P proses. Dan P itu pacul. Pacul. Oh, iya. Itulah kenapa saya Diko undang mau hadir. Iya, iya. Supaya persepsi publik clear Ya. bahwa di PDI Perjuangan sesungguhnya nggak ada paksi. Lah itu Pak, kemarin diberi sanksi, itu hanya penertiban biasa. Itu adalah spirit semangat barisan. Semangat Banteng Ketahuan, spirit barisan. Tidak kau temukan Banteng sendirian. Oke, sudah on air. Selamat malam. Jumpa lagi di Adu Perspektif. Mohon izin. Ampun. Ampun. Mohon izin. Mohon izin. Ampun. Ya. Jikalau Diko. Jikalau Diko terus memperdalam kontennya, ini sampai ke relung-relung. Pasti sudah tahu dong. Iya. Ya, Siapa yang memimpin ini kan? Iya. Iya. Dan hari ini kita membahas apa, Dit? Ini kita punya tamu spesial hari ini. Iya. Ri, yang Iya. agak omongannya atau petikan-petikan pendapatnya itu kemudian menjadi banyak headline Iya. dan menjadi rujukan, terutama bagi profesor komunikasi politik untuk membaca apa yang terjadi di belakang layar Iya. terhadap peristiwa politik. Dan ini kan. adalah tanda-tanda alam Nah. gitu. Kalau Raja Jawa itu, Dit, Hmm. nggak pernah tuh kalau langit ini gua mau turun hujan, nggak pernah. Nggak pernah. Dia kasih mendung, Iya. ya kan? Dia beliau ini bagian petir nih, tar gitu. Iya, dalam. Bawa payung, Iya. jangan lu terobos hujan. Iya, basah pasti lu atau jangan lu naik ojek Iya, ya kan? kan? Naiklah taksi Iya, kan. Nah, itulah betul. the interpretation of culture. Iya, Nah. Clifford Gertz, ya kan? Dan beliau adalah satu-satunya orang yang mungkin ya tercatat Iya. sampai saat ini Iya. bisa membaca kosmologi Iya. dari pendoponya Pak Prabowo. dan bisa merokok di ruangan pendopo itu. Luar biasa. Luar biasa. Ah, Siapakah narasumber kita Dit, yang iya. pertama? The one and only Bambang Bang Pacul. Hari ini pakai pin DPR. Iya. Kenapa Mas Pacul pakai pin DPR? Ini imunitas. Dalam tugas pokoknya ini dalam tugas. Coba Pak Torik yang sebelah Anda kenalin Iya. lagi. Kemarin agak ngiri kayaknya sama Pak Luhut. Karena Pak Luhut baru dibilang sama Pak Presiden kan di HUT Golkar kemarin, Pak Luhut pakai baju kuning, berdiri dulu, berdiri dulu. Tuh. Tapi ini nggak perlu suruh berdiri lah. Enggak. Berdiri juga Pak nih. Wah. Iya. Ini yang pakai jaket kuning ini. Jaket kuning ya. Jangan-jangan emang udah masuk ke salah satu. Sebetulnya kalau tadi membaca tanda-tanda zaman Iya. yang ini kan, jadi kelihatannya nanti bajunya sama. Iya. Ini sudah bukti saling membaca nih. Ternyata putih dan hitam, ya kan? Dalamnya ada pin juga Enggak ada pin. Tapi jangan-jangan nanti merah akan bersatu dengan kuning nih. Sudah Dengan banyak ke UI. depan. Tapi ini temanya agak beda ya. Minggu Yaitu? lalu tuh Sembrono. Oh Sembrono. Wajah-wajah Sembrono. Wajah-wajah Sembrono. Kalau yang sekarang wajah-wajah Yang lebih terstruktur. enggak, tapi kan? ini terima kasih untuk Torik dan Torikers. Iya. Tapi saya kalau melihat wajah Anda berdua, saya jadi ingat demi Indonesia. Saya mau bilang apa? Mumpung ada Mas Bambang, ini dari awal nih Ya. bisa jadi kesimpulan nanti. Ya. Demi Indonesia itu coba dibuat di Jawa Tengah Oh, Iya. cocok itu. dengan menghadirkan dua tokoh Iya. yang memang di antara tokoh-tokoh lain, Mas Ganjar dan Mbak Puan, Oh. sama-sama stand up. Tapi saya lebih Sama-sama stand up. Iya. Tapi harus ada Mas Bambang Pacul juga. Tapi saya lebih tertarik menghadirkan dua tokoh kalau di Jawa Tengah. Yaitu? Prof. Yaitu Bambang Pacul sama Bambang Fosil. Iya. Temannya Mas Bambang Iya, Pacul. Tapi banyak juga orang yang bertanya-tanya, kenapa namanya Bambang Pacul? Nah, itu Iya. juga menarik itu. Iya. Nama asli ingat Bambang Wuryanto. Wuryanto. Nah, kasih dulu komandan. Nah, Bambang Pacul itu dari mana? Iya, kenapa kok Bambang Pacul Iya. itu? Dan oke saja dipanggil kayak gitu loh. Iya. Di namanya itu, Bambang Pacul. Tulis aja Bambang Pacul. Iya, gua agak takut Iya, awalnya kita kan wartawan kan. Ari dibilang Ari Ledeng aja mau digampar orang dibilang. Ari Ledeng. Ya kan? Wow gitu, ini Bambang Pacul kok mau Iya. gitu. Coba kasih dulu komandan. Ya begini loh. ya. Iya. Mohon Jadi izin. dulu ketika saya sekolah di SMA Negeri 1 Solo,
itu banyak nama Bambang, belasan jumlahnya. Karena memang Bambang ini orang-orang yang dilahirkan dari kira-kira 1945 sampai 65. Ya. Itu yang oleh sahabatnya beliau ini Pak Renat Kasali Oke. dimasukkan dalam kohort Perang Dingin. Nah, Perang kohort Dingin. Perang Dingin inilah yang kemudian nama di Jawa Bambang, Joko, Agus, ini banyak sekali. Nah kebetulan di kelas saya itu ada belasan nama Bambang. Di SMA 1 ini ya. Ya, supaya dibedakan Bambang satu dengan yang lain, kalau manggil diberikan nama tambahan. Wih. Gitu loh, ya seperti yang disebut tadi. Hari ini ada Bambang Fosil. Bambang Fosil. Ya wajahnya seperti petakan perpus ya. Tuh. Ada juga Bambang Panu. Karena Bambang Panu ini adalah anak orang kaya yang ngomong jangan sampai kena panu. Karena Justru kalau jangan kena- sampai kena ya. Jangan sampai kena panu. Iya, iya. Saking Kalau takutnya kena sama panu itu nanti kita menjadi dianggap orang tidak berpunya. Oh. Orang kaya. Tapi malah dipanggil Bambang Panu. Ya, ada juga yang kemudian dipanggilnya Bambang Kote. Orang Jawa sana ada pitik itu ayam. Ya. Oke. Kote ini komando operasi pitik. Wih. Karena setiap libur dia selalu datangi kawan-kawan yang rumahnya di desa, minta ayam seolah mau pelihara ayam. Padahal. Padahal dijual. Oh. Nah, disembelih. Ya. Ini anak ya begitulah. Iya. Bambang Kote. Mau tambah lagi ada juga. Yaitu. Bambang Gober, mohon izin. Nah, Bambang Gober itu mohon izin nih, bibirnya kayak Paman Gober. Oh, oke oke. Ada banyak. Ya. nah. Lah kalau saya disebut Bambang Pacul karena dari desa. Jadi kakek saya orang desa, itu biasanya kerja bertani, kemudian banyak yang bekerja rame-rame, kemudian paculnya itu dibawa ke, kalau pulang selesai kerja itu namanya sumur pompa itu loh. Ya. Dibersih di situ, kemudian dijendel-jendelkan, kemudian ada teman ikut hadir, pas main ke rumah itu, dikasihlah saya kemudian nama Bambang Pacul. Untuk mengingatkan Diko anak dari desa. Wih. Kelasmu kelas bawah, itu kalau di SMA 1. Roots-nya adalah anak desa tadi. Anak desa. Marhen. Jawa lah. Iya, iya, benar. Orang dari kelas bawah. Yang terkenal itu Desa Pacul Singkong. Ya. Sehingga ada lagunya Anak Singkong, ya kan? Gitu. Anak singkong lain lagi tuh. Oh, ada lagi ya? Ada. Oh, iya. Udah. Kira-kira Baca bukunya. Sampai Ingin Pacul sukses, kita. baca buku. Wih. Siarak singkong. Gimana Pak Tore? Tapi dipakai terus nama itu nggak masalah berarti Mas Bambang sampai sekarang. Karena kemudian saya ini kan anak Jawa. Lahir sebagai anak Jawa. Tapi kan sudah bukan di kelas bawah lagi Tapi sudah. kita berada di kultur Jawa. Oh. Supaya Rio ingat terus, Rio itu anak Jawa. Bambang itu juga nama Jawa. Ya. Bambang itu kalau mohon maaf nih, bukan mau nyombong, rata-rata Bambang ini kalau dari daerah Jawa, ini masih istilah dalam bahasa Jawa, trying semua rebusing madu. Wis. Dan Yang diharapkan artinya- oleh keluarga, Yang artinya? yang artinya itu masih ada darah para raja lah. Oh. Darah para raja. Itu masih ada setelah itu. Dan kemudian diharapkan oleh keluarga di doanya dia untuk laku satria. Laku itu mengambil jalan satria. Tuh. Ya. Nah, kemudian Pacul itu kan dikenal di kalangan Jawa. Saya pegang aja supaya memperkuat nama Jawa saya. Tapi kan sekarang udah jadi ketua Komisi 3, bisa berubah jadi Bambang Hukum misalnya gitu kan. Bambang RKUHP. Oh, ya kan? enggak ada. Iya. Bambang Traktor itu berarti Traktor. ya. Pacul itu dalam kultur Jawa itu adalah sifat papat kang ora kena ucul. Yang artinya? Yang artinya nomor satu Pacul itu ada gagang pacul. Oh iya. Inilah yang namanya Doran. Doran itu tangsa dedonga mering pangeran. Maksudnya adalah setiap lu mau kerja, peganganmu Tuhan. Selalu berdoa. Kalau berdoa saja cukup? Enggak, belum cukup. Jadi dia harus juga bekerja. Maka lempeng pacul yang dari besi itu dinamakan bawak.
Bawa itu obai ngawak. Yang artinya Ya, badan bergerak untuk bekerja. Orang harus bekerja, badannya harus kerja. Jadi berdoa dan bekerja. Tetapi ini harus menyatu. Doa dan ini harus menyatu. Maka masuk di dalam kolong lempeng tadi, kemudian diberi kayu, ya, itu namanya kayu ini tanding. Tanding. pasak. Agar supaya di dalam bekerja, kamu tidak mau, harus mau dengarkan pendapat orang. Harus berdiskusi. Karena di ujung lempeng ini, pacul yang di ujung lempeng ini, yang tajam ini namanya langkir. Langkir itu landeping fikir. Artinya, karena yang mau dipakai untuk menuju sasaran, maka sebelum menuju ke sasaran, menuju ke target, harus dipikirin matang-matang. Dan dalam pikirin matang-matang, kau harus berdiskusi. Doa, diskusi, target, diskusi, kerja. Luar biasa. Enggak filosofi Bang Pacul. Kebayang nggak? Ini yang membuat Pak Prabowo akhirnya manggil, mana Mas Bambang Pacul? Ya kan? Karena tadi nyinggung teori juga, ini persis P proses namanya. P proses. Dimulai dari doa, Ya, kemudian ada diskusi atau rencana, ya. kerja, Oke. evaluasi. Balik lagi, sudah sampai evaluasi, doa lagi, rencana lagi, masuk P proses. P proses P namanya. proses. Dan P itu pacul. Pacul. Oh iya, itu. Pacul menjadi lebih ilmiah. Iya. Pacul Percaya, lebih enggak? ilmiah Ada nih. legitimasi akademik. Semua yang nonton googling. P proses. proses. P ya, pacul. Pacul. Seperti itu. Orang berdoa. Inilah kita berkawan sama profesor komunikasi. Merencanakan kerja, Ada teori ilmiahnya evaluasi, rupanya. nanti balik lagi. Nah, Cuma kalau yang pernah muncul di sini, ini agak termasuk antitesis. Waktu di sini, Antitesis nih. waktu di sini, Iya, ingat nggak? iya. Karena katanya yang satu kerja, yang satu katanya ada kerja, ada Ada berpikir, mikir. ada konsep, ada kerja. policy, ada kerja, kurang lebih gitu. Jadi Tesis. antitesis. Ya, kemudian efek dari antitesis ini adalah Iya kalau nggak salah non aktif. Oke, saya paham jadi. tadi Dikasih ujung jadi kebetulan yang paham. memancing untuk Enggak, saya nggak ikut. Oh, nggak ikut ya? Saya bersyukur Oh, waktu itu kehendak alam saya nggak ikut. Waktu itu. Saya juga nggak ikut. Iya. Mereka berdua aja. Oh mereka berdua. Tapi gini. Para pemirsa Budi dan Ari lah penyebabnya. Emang kalau kita cuma berdua emang ada aja yang kejadian habis itu. Tapi gini kan tadi Mas Bambang Pacul kan udah katakan bahwa filosofi dari Pacul itu gagangnya kan itu satu kan, menyatu dan bergantung pada Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, Pegangan. itu kan pegangan dalam kehidupan kan. Pegangannya adalah Tuhan. Nah, kalau di partai ini kan pegangannya adalah titah ketua umum. Keputusan ketua umum. Masuknya halus. Sebelum ada Mantap, ketua umum bertitah, sebelum ketua umum memutuskan apa-apa, nggak boleh ini ada interpretasi-interpretasi lain. Nah, mohon izin. Materi satu ini masuk dulu nih. Pak Idam. Pak Idam. Iya. Ternyata ini Pengantarnya. langkah untuk masuk ke Iya. materi Iya. satu. Pinter-pinternya dia. Pinter-pinternya dia. Jago dia. Ya di mana kalau pas masuk dari Bambang Fosil kan apa masuknya dari fosil ini kan susah. Nah tapi gini komentar, kita menjawab isu yang beredar di ini aja ya. Internal PD Perjuangan sekarang Lagi bergejolak. lagi bergejolak. Lagi ada faksi-faksi yang saling berebut pengaruh daripada Ibu Ketua Umum tadi. Sang pegangan, satu-satunya pegangan untuk memutuskan. Lagi berupaya menarik hati Bu Megawati. Nah, bahasanya Ari berdendang, bergoyang. merebut Wah itu sudah hati dianu, Megawati. sudah dicabut izinnya itu sementara. Makanya itu, Iya. Ari memaksakan judul itu tadinya. Oh, iya. Nggak boleh tampil kita. Apa? Nggak boleh tampil kita. Untuk kita atlet. Kemudian silakan Mohon izin. diklarifikasi dulu. Izin. Ya, ini kan menurut Dino. Oh benar-benar. Pak Idam nih nggak ngeluarin artikel nih ya dari Oh, tadi. iya, sudah. Tolong yang keluarin artikel itu kan menurut Dino. Iya, Wis, nih. ini PD penting. ingatkan Ganjar adu domba soal isu Jokowi. Waspada. Ada kata waspadanya. Nanti kalau dibaca langsung mbak salah loh. PDI ingatkan Ganjar adu domba. Bukan. PDI ingatkan Ganjar waspada. Ini penting Tanpa banget. waspada nih, Penting beda sekali. nih ya. Saya yang penting sekali. Kalau Izin. melihat judul kayak begini, Ya. itu publik, wah ini seolah ada hal yang sangat penting di PD Perjuangan. Ya. Ada dua kekuatan beradu nih, Hmm. misalnya. Ya. Waspada. Itu. Adu domba. Adu domba. Berarti ada domba Atau yang dia apapun. adu. Ya.
ini yang menulis saya pastikan tidak paham kultur PDI Perjuangan. Weh. Kasih paham dulu. Pak. Begini kita kasih paham nih. Kasih paham, kasih paham. Kasih paham. Di PDI Perjuangan itu kulturnya nomor 1. Adinda, dalam suatu bahasa idiom, mengakarlah engkau ke bawah, menganyamlah engkau ke samping, ke atas berpucuklah. Berpucuk ke atas, titah dari atas inilah yang tetapi sebagai kekuatan tengah, dia mengakar. Dia juga berkomunikasi ke samping pada level yang sama. Ya. Jadi kalau pecah nggak mungkin. Nggak mungkin. Karena apa? Karena ada Pucuknya. iya Ngikatnya. Megawati Soekarno Putri, Oh. ibu kita, ibu kami. Karena beliau nomor 1, ibu ketua umum kami ini. Beliau di dalam kongres kelima partai kemarin dipilih ketua umum aklamasi. Sekaligus beliau adalah formatur tunggal. Ya. Sehingga semua yang ada di bawahnya ini taat sama beliau. Di bawahnya ini. Taat sama beliau. Yang di bawah nomor 1 itu DPP. Ya. DPP ini yang melantik ibu ketua umum, yang memilih ketua umum jumlahnya 26. Ada Pak Komar itu, Ya. ada Pak Sekjen, ada Bambang Pacul dan sebagainya. Ada Pak Udut dan sebagainya. Ini semua membantu ketua umum. Bambang Pacul bertugas di bidang mana? Bambang Pacul bertugas membantu ketua umum di bidang pemenangan pemilu. Itulah kenapa saya diundang mau hadir. Iya. Supaya persepsi publik clear Ya. bahwa di PDI Perjuangan sesungguhnya nggak ada paksi. Lah itu Pak, kemarin diberi sanksi itu hanya penertiban biasa. Nah. Pak Ganjar dan Pak Rudi. Ya siapapun yang diberi sanksi. Supaya agak lengkap Dewan Dewan Kolonel. Kolonel. Oh, ada Dewan Kolonel. Iya, Ya, ada. lupa. Anda ini satu pihak adu domba. Itu publik menganggap itu hal yang Lupa, luar Bos. biasa. Ya. Enggak ada. Kalau soal capres, cawapres, itu udah keputusan kongres ketua umum yang menetapkan. Jadi apanya? Ini hanya karena saking semangatnya. Oh. Kalau ditanya Dewan Kolonel ini ada gak Pak Pacul? Nah, Begini loh supaya kita Dewan kawan-kawan. Kolonel. nah, coba Dewan Kolonel. Pernah, Kasih dulu. Biar kita clear nih. Pernah diajak ya? Hah? Pernah diajak. Loh, ini begini. Jangan-jangan ada di BPKB-nya Dewan Kolonel loh. Mas Pacul. Co-founder. Kasih dulu penjelasan Siap, yang siap, sejelas-jelasnya. Nah, Bahkan supaya- ada penyebutan nih kata Pak Komarudin Watubun bahwa Dewan Kolonel itu adalah menjerumuskan Mbak Puan itu sendiri. Ah, coba Itu dikasih. kan persepsi beliau. Nah, makanya izin komentar. Jadi begini, yang disebut Dewan Kolonel ini begini. Di lantai 7 Nusantara 1, Ya. itu adalah tempat anggota Dewan nongkrong. Kalau nggak ada rapat, di situ selalu ada makan siang. Untuk kongko-kongko brainstorming. Ya. Karena di dalam DPR yang diadu adalah pikiran. Ya. Maka ruang pikir itu diberikan untuk saling berdiskusi. Ini kultur kita bangun egaliter. Di situ nggak ada kepangkatan. Nggak ada. Ketua fraksi, sekretaris fraksi, ketua komisi sama. Menganyam ke samping. Ya, inilah bagian menganyam ke samping. Ih, coba lihat. Pi Ini proses. Indah menganyam betul ke ya. samping. Ya. Menyamakan persepsi. Dalam setiap case ada di situ. Oke. Kalau ada hal yang mau ditanyakan di situ. Kalau nanti misalnya ada yang, aku mau tanya sama Pak Pacul soal hukum, orangnya kok lagi nggak ada, dia tinggal tulis surat di situ. Nah, siapa yang nanya? Ini kita telepon yang bersangkutan. Kalau saya pas kosong, hei sini kau, ngobrol diskusi. Misalnya, kenapa diambil putusan ini? Putusan Komisi 3, putusan Komisi 5 kok diambil ini? Itu sejak dulu Dialektikanya di situ. di situ. Lantai 7. Saring di lantai 7. Nggak pernah kosong. Ada selalu makan siang. Di situ boleh tesis, antitesis, Boleh. sintesis boleh. Tadi Di sana boleh, di lantai 7 Boleh. makan siang. Itu ilmu langit sub 1 kalau Lantai Jadi 7 di makan situ siang. betul. Kasih dulu lanjut. Kalau istilahnya Ari. Ari ini Ledeng. itu adalah tempat mengadu pikiran. Oke. Itu ilmu sub 1. Adu pikir. Ya. Nah, situ silahkan. Tempur di situ. Silakan. Nah, silahkan. Gitu loh. Dari situ Hari lahirlah Jumat itu hari fraksi. Oh ya. Hari Fraksi fraksi kumpul. itu kalau nggak ada rapat fraksi, kumpul di situ. Ya. Nah,
Ini wartawan Apapun DPR, boleh nggak tahu ditanyakan. Dari situ lahirlah Dewan Kolonel. Dari situ. Ya kan? Supaya langsung ke pertanyaan. Ada perintah. Oke. Ya. Ada perintah. Mbak Puan ini turun ke bawah. Bukan Oh. perintah. Iya. Mbak Puan ini turun ke bawah. Mbak Puan turun ke bawah dalam rangka penguatan kawan-kawan menjelang pemilu. Ya. Turun di dapil-dapil. Dapil anggota Dewan ini. Ya. Jadi setiap kali Mbak Puan turun ke dapil ini, anggota Dewan ikut menyertai. Kan Anggota begitu Dewan nih? di dapil itu ya. Ah, ikut menyertai. Untuk memperkuat. Kalau gubernur boleh ikut. Gubernur boleh ikut juga menyertai. Ini kan dapil. Iya Kalau dong. mau nyertai ya boleh-boleh Boleh. saja. Enggak, ini agak penting supaya masuk Boleh-boleh ke saja. pertemuan Jumat besok. Iya, Iya. boleh-boleh saja. Iya, iya. Apa di pertemuan Jumat besok? Kan Jumat besok kan ada pas makan siang. Ada pertemuan Boleh kumpul praksi lagi kan? Pak. Oh, di iya. lantai, di lantai 7. Di lantai tujuh. Nggak nyimak Siapa Anda tahu ini. nanti Aduh, ada Bang. usulan, Memang. ada usulan selanjutnya kalau turun untuk Mbak Puan, gubernur juga diajak. Oke. Monggo, tapi Monggo. nggak ada diskusi itu. Oh, belum ada, belum ada. Belum. Jumat Usul- depan, belum Jumat masuk. depan. Ya. Nah, Usul pun belum ada. Jumat depan, Usulan PPG. Boleh. Jumat depan bisa. Iya, boleh di situ Jadi boleh. balik ke Dewan Kadang-kadang di situ juga kita ngundang ahli, Oke. Ahli. ahli tertentu untuk ngobrol. Iya, iya. Tapi proses ini harus dijelaskan juga di Nah, forum Jadi 87. balik Jumat itu sudah ada pertemuan, izin saya, tugas saya di sini selalu ngingetin. Ya. Ya. Muncullah istilah Dewan Kolonel, begitu ya. Nah, di situ betul. Baik lagi. Dalam rangka turun itu ada yang mengatakan kita bela penuh Mbak Puan, ini kita turun, kita all out lah untuk Mbak Puan, kan begitu, ada yang Ya, begitu. ya. Nah Aspirasi. kemudian aspirasi berkembang toh. Oh. Nah supaya dianggap berani, Dikasih nama. maka mereka Pak Johan Budi. Johan Budi, kita namanya aja kolonel. Itu lintas komisi. Kalau turun yang sering diajak siapa? Ya kalau nggak Pak Sudin Lasarus. Nah, ya. Kenapa? Beliau adalah ketua komisi 4 dan 5. Banyak aspirasi. Adalah. Kalau kebutuhannya apa kan dicatat. Ya. Tuh, Kalau kebutuhannya apa? Dicatat. Catat. dicatat dong. Itu aspirasi apa logistik? Nanti kan dalam perjuangan Oh, di- APBN. Oh, oke. Kita harus masuk di untuk dapil nih. Jalan, Ya. Untuk dapil. irigasi gitu-gitu Ya. kan, nelayan gitu-gitu ya Kak. Itu. Mas Fadil ya. Setuju. Jadi itulah kemudian dibuatlah antar komisi Oke. mewakili, kemudian Pak Johan Budi, kita sebut aja kita ini Dewan Kolonel. Betul. Sesederhana itu. Ini Jadi nggak ada tulisan kita bentuk Dewan Kolonel, dok, nggak ada. Berarti ini paguyuban ya komandan? Ya omong-omong kosong. Ngomong-ngomong ngobrol-ngobrol Nah, kosong. kalau aja. begitu muncul pertanyaan, ya kan? Ya, Jawabannya menjadi penting. Kalau itu memang di level yang tadi boleh diskusi, Mm-mm. Jumat siang bebas, ya kan? Egaliter. Pacul itu ada pasaknya untuk saling berdiskusi, menganyam ke samping, ngomong-ngomong kosong gitu. Iya. Kok dikasih peringatan? Nah, Itu kan karena nggak dosa kan ibaratnya. Itu. kan? ini kan ada yang terlalu bersemangat. Oh. Di Kan antara selalu Dewan banyak. Kolonel ini terlalu bersemangat. Mungkin ada yang terlalu bersemangat gitu loh. Tapi semangat ini biasa saja. Orang terlalu bersemangat. Memang ada orang yang terlalu bersemangat kemudian terbakar dirinya bisa. Bisa. Tapi di PD nggak ada. Terlalu bersemangat ya nanti diluruskan aja. Oh. Kan gitu loh. Hei kau bersemangat, terlalu bersemangat kau. Dan kita konsepnya selalu tetap konsep barisan. Karena mengakar ke bawah itu barisan. Ke samping itu berdiskusi. Ke atas tunggu perintah. Berpucuk. Berpucuk. Nggak ada perintah orang jalan sendiri, nggak ada. Teori dari mana? Orang jalan sendiri itu lupa kultur PDI Perjuangan. Ini agak nih kalau sampai bagian ini, nanti saya kasih tahu ya, bagian-bagian ini sebagai orang yang melihat aspek komunikasinya, ini agak berpihak sama Dewan Kolonel yang bagian ini. Loh, kalau itu bagian orang Diskusi namanya nggak orang apa-apa. cuma diskusi, Oh, wong oke. saya juga tahu. Iya. Jadi, Kecuali yang mohon dimaksud nggak tadi kalimatnya ini, Ya, ada ya. bagian yang jangan terlalu maju sendiri. Ya, kemajon. Apakah Dewan Saya belum Kolonel- sampai ke kalimat itu. Belum. Maksud saya pada bagian ini agak berpihak ke Dewan Kolonel dan mulai menyatakan ada orang lain yang ingin maju sendiri. Disambung sama dia loh ini. Loh, kan kalian. Kemajon, ya kalian. Kan persepsi kalian, tetapi kalau di kultur PDI Kalian. itu tegak lurus. Tuh. Idiem tegak lurus itu clear kok. Ya. Dari dulu tegak lurus itu apa? Semua berpucuk.
tinggal pucuk pimpinan. Ikut barisan. Ikut dalam barisan. Iya, benar. Kalau ada analogi ini ikut menjerumuskan Mbak Puan nih Dewan Kolonel ini. Di mana menjerumuskannya? Gitu loh. Kalau ada orang teriak seperti Bahlil kemarin Pak Menteri Bahlil itu Hidup berteriak, presiden. Wan Presiden, ya biarin aja keputusan nanti di tangan ibu. Iya. Di sini Bang Panda juga boleh, Opung Panda juga boleh. Boleh dua kan? Iya dua. Di sini Opung Panda nih sering sama saya. Saya nggak disebut Panda Pendi katanya. Sini boleh dua, malah tiga bahkan ya. Capresnya Jadi, PDI ya. iya, boleh ada Puan, boleh juga ada Ganjar gitu kan. Boleh kan? Menganyam ke samping. Ya, tapi ke atas berpucuk. Oh iya betul betul. Iya. Itu kulturnya. Dan saya Baris. yakin Opung Panda masih berpucuk ke atas. Ulah kalau pasti PDI berpucuk. Setuju. Aman kita yang di sini. Oh nih ya, aman. jadi itu kan kawan-kawan yang tidak paham. Ya. Maka dianggapnya Tuhan bertentangan begini. Enggak ada. Karena kita menunggu Ibu Ketua Umum. Semua berpucuk. Ada pucukannya, Pak. Bahwa antar para komandan di lapangan ini, maksud saya antar para ketua-ketua ini, waktu ini berbeda pendapat sering. Masa Diko nggak lihat Ahok, Iya betul. pencalonan pilkadanya Ahok, Iya, Ya, itu rame lebih itu, ngeri rame. lagi. Lebih. Ada yel-yel anti Ahoknya. Anti tuh. Ahok, betul. Lebih ngeri lagi. Tapi begitu turun perintah, Mohon kompak. izin, ketika Ibu Ketua Umum mengatakan, sudahlah, saya daftarkan sampai waktu itu Ibu mengatakan dalam rapat, udahlah kalau kalian semua sudah tidak mau mendaftarkan Ahok, saya sendiri yang mau mendaftarkan ke KPU. Wah, kelepek-kelepek hati Karena semua. saking kayak begini orang, padahal Ibu cuma uji aja. Iya, betul. Oh siap. Oh, daftar sendiri. Malah ada ketua umum turun tangan daftar. Teori dari mana? Oh dulu pemboikotan tuh sempat Dikiranya. Dikiranya. Di Jadi luar. dites sedikit Ini yang ternyata pertama ini tes masih ibu berbaris. aja. baris berbaris. Berpucuk tadi komandan ya. Berpucuk. Mana teorinya? Iya betul. Berpucuk. Nah, Berarti ini akhirnya pun kemungkinan akan begitu ya, komandan. Kalau di PD percaya aja lah. Percaya aja. Percaya. Bambang Pacul besar ini dalam kultur PDI. Nah, Begitu siapapun yang dipilih oleh ibu, ya. barisan langsung ke Tapi bawah. kan ini sebelumnya Pasti barisan. pasti setuju kalau itu di ujungnya pasti menganyam, mengakar, berpucuk. Begitu kata pucuk sudah ya. Selesai. Tapi ini kan sebelum ada rapat-rapat di lantai 7, mohon izin nih Bapak Budi dan Bapak Ari. Kelompoknya. Sebelumnya kan Mas Bambang yang Pacul di antara Bambang-Bambang yang lain Hmm. itu kan menyatakan Ganjar, nggak apa-apa loh ya. Ini Boleh, adu boleh aja, perspektif boleh ini aja. Boleh. agak langsung. Boleh. Agak nah, saya bahasa Jawanya nggak terlalu bagus. Kemajon ya. Iya. Betul ya? Betul. Kemajon terus habis apa lagi? Ke Keminter. Ya. Keminter, Keminter, ya, terus kemajuan keminter. Belandang. Enggak, saya Enggak, ngomong enggak, Belanda. ya. Orang lain ya, Enggak, orang lain. itu Dua. pas dia ngomong bola, jangan lupa sektor gelandangnya. Ah, Oh, itu. ini. Nah, kalau dua itu Propendi. latar Nah, belakangnya apa? Kita? Begini loh. Oh, belum. Ada. kita masih punya video komandan dulu. Oh, betul. Bilang kemajuan. Kita ingatkan lagi nanti mungkin apakah masih sama. Biar segar, atau biar enggak. segar. Biar Oh, segar. belum. Oh, belum. Coba Silakan, jelaskan silakan. dulu. Yang Karena mana? ada juga beberapa, karena kan selain Dewan Kolonel nih Pak Idam ya, yang mulia Pak Idam, kan ada juga Mas Ganjar juga kena sanksi. Oh iya. Nah, teguran. Teguran lisan yang paling saf Kalau mau Sub kronologis, satu. kalau satu. kronologis, Mas Dewan Bambang Kolonel dulu. dulu. Enggak, Mas Bambang dulu dong. Oh iya. Yang bilang Dari soal dulu. Kemajon dan Betul. Keminter. Kemudian Betul kan ya? pada akhirnya ini yang paling mendekati nih Prof. Ya, sesudah. Tiga ini kan, Ya. tiga sanksi. 3 sanksi. Dewan Kolonel pertama, Ya. kena Ganjar sanksi. teguran lisan. Ganjar teguran lisan. Yang agak berat, tegurannya agak keras adalah Sanksi, FX Rudy. Ya, peringatan Sama terakhir. tapi dengan Dewan Kolonel itu. Iya. Itu sama. Agak keras kan. Sementara Ya. Mas Ganjar lisan yang Teguran lisan. yang paling safnya agak rendah nih. Iya. Silakan bro, Ya, nggak sambil Pak apa-apa. Idam. Nggak apa-apa. Kemajon dan Kasih Keminter. dulu cepat Pak Idam. Ya, intinya semua adalah sanksi itu penertiban. Oke. Ditertiban lebih keras, lebih ini, tapi semua penertiban. Ya. Kenapa beda-beda tapi Mas sanksi? Iya. Nah kalau itu tanya yang ngasih sanksi dong. Ya. Oh gitu. Itu Pak Kamarudin dan tim ya. Ah, So, di Moko, Dewan. Oh, tapi memang di PDIP keputusan pemberian sanksi di Badan Kehormatan langsung gitu. Kalau kita mengenal partai lain kan ada mahkamah partai, lalu mahkamah partai merekomendasikan ke DPP, biasanya begitu.
Gimana sih baru proses DPP, alurnya ya? DPP yang Gini loh, memutuskan. Kita pengen tahu proses alur pemberian sanksinya itu gimana sih? Kita Siapa yang ini- berhak menyatakan ini salah, ini nggak salah, ini berat, ini ringan? Ini adu ART. Ada ART partai ya. Pegangan peraturan partai ada. Semua clear. Hmm. Yang itu. Bahwa ada hal-hal yang dianggap sangat darurat bisa saja. Oh, sangat darurat. Sangat darurat. Sangat darurat dong sekarang. Dianggapnya sangat darurat segera aja diselesaikan oke-oke saja. Hmm. Tapi karena substansinya itu hanya sebuah peringatan agar tertib, nah itu clear lah itu. Oh, agar tertib. Supaya kemudian. tidak mengambil kewenangan ketua umum. Oh, siap. Semangat Anda ini untuk tidak terlalu bersemangat agar berada pada barisan. Saya ini agak terganggu dengan yang ini nih. Nah, Semangat Anda untuk tidak terlalu bersemangat. Ya, itu ya. Jadi Anda boleh semangat, tapi jangan terlalu bersemangat. Terlalu bersemangat. Ada bagian yang bagian yang nanti kalau kalau pucuk ke atas. ya kalau ini harus berpucuk ke atas. Kalau nanti kamu kelebihan semangatnya itu berbahaya. Nah, Ini videonya Itu loh. sudah akan datang. sudah ada. Wah, sudah ada. Gimana keren. kita puterkan? Putar dulu. Ah, Saya ingin melihat putar. Apa Mas itu? Bambang Pacul menonton wajahnya. Oh, lu, wah, ini dia. Coba Pak Idam. Dulu Pak Idam. Kenapa? Karena kita udah mohon izin lah ini sebenarnya punya klarifikasi lah. Kita hanya menganggap kemajon. Kemajon itu lagi-lagi bahasa Jawa. Jadi kalau di sholat bersama-sama itu bersoft-soft. Gitu. Kalau kamu kemajon kan diminta mundur. Kemajuan ya. Kau kemajon. Kemajuan tuh bahasa Indonesia Kemajuan gitu. Ya terlalu maju. Terlalu maju. Terlalu maju jangan dong. Kita berada dalam suatu bangsa. Nah, ini nggak terlalu lengkap ini Pak Idam nih. Boleh cari yang agak lebih lengkap Pak Idam ya. Iya. Bagus juga studionya tadi ya. Rasanya saya kenal ya dua orang yang ada di. Rasanya saya kenal. Cari yang Torik- agak lengkap Pak Idam, Torik yang dan agak Torikers. panjang. Rasanya saya agak kenal dua orang yang ada di studio itu. Ya tadi. Ya, ya, ya. Mereka hadir juga loh waktu Ya, yang menjelaskan. relawan-relawan itu ada di Magelang. 28 Mei mereka berdua hadir juga loh. Itu yang bikin masalah pada awalnya. Itu wartawan dia. Iya. Wartawan. Iya, kan kita di Pemburu mana? berita Di dia. tempat Pak Pendi, partai Pak Pendi juga kita bikin booth untuk Ada juga ya, ada ada. juga, ada juga. ya. Di mana-mana kita ada, Pak. Kembali. Itu balik ke sana, Ya. kalian salah mengartikan. Kalian menyebutnya itu kemajuan. Ya kan? Enggak. Padahal kata Terlalu Mas maju. Bambang terlalu maju. Itu beda. Iya, iya. Kemajuan tuh progres ya. Ya, kemajuan itu progres ya. Yang ini terlalu maju. Ya. Pertanyaan yang paling menarik bagi orang ilmu komunikasi adalah pernah nggak disampaikan langsung ke Mas Ganjar? Sudah. Oh sudah ya? Sudah. Oh ini yang perlu Melalui dicatat. melalui ketua DPRD. Ini headline ini. Ketua DPRD. Oh iya. Ketua DPRD. Jadi Mas Bambang Pacul sudah menyampaikan melalui ketua DPRD. Oh saya sendiri juga pernah. Oh sendiri juga pernah. Untuk jangan kemajon. Ya, bahasanya itu kalau mau pengen jadi presiden bisa salah sama itu betul. Oh, harusnya bicara sama Ibu Ketua. Kalau kepingin. Oke. Saya rasa sudah pernah kali ya bicara sama Ibu Ketum ya, Siapa? Mas Ganjar ya. Ya kalau bicara ya pasti mau kader partai kalau pernah bicara. Oh iya. Berarti udah memenuhi syarat dong, sudah bicara. Udahlah yang ini nggak usah dibahas lah. Tapi pendapat Mas Bambang masih sama nggak dengan waktu itu? Kalau dulu kan ini beberapa bulan lalu nih ya, menganggap beliau kemajon. Ini harus disampaikan dulu gini deh. Membahas soal kemajon ini harus menghadapi hujan dan panas. Iya. Sekarang tadi panas, sekarang udah hujan. Iya, betul. Jadi ini bisa berlanjut ini ya. Iya. Masih sama ya Mas? Ikut. Oh sama. Masih sama. Saya nggak menarik kata-kata saya. Oke. Enggak saya tarik. Kata-kata saya nggak saya tarik. Saya mengambil jalan satria. Itu aja. Nggak dikompos. Saya mengambil jalan satria. Itu. Jadi kata-katanya ditarik. Oh enggak. Karena apa? Karena kenapa PDI Perjuangan lambangnya pandan? Kenapa lambangnya bukan tupai atau serigala yang sangat garang? Atau AS Roma segala ya.
Kalau tupai kan lucah. Ya. Kalau ini kan serigala garang, orang takut. Ya. Lolongannya aja mengerikan. Kan gitu. Atau harimau. Enggak. Lambangnya banteng. Karena Nah berbaris. ini banteng ini kira-kira waktu itu diciptakan asal ambil atau dengan kontemplasi oleh para founding father kita. kontemplasi Pasti dengan kontemplasi. Iya. Yang diambil apanya? Selalu dipikirkan oleh Bung Karno. Itu adalah spirit semangat barisan. Semangat banteng ketahuan, spirit barisan. Tidak kau temukan banteng sendirian. Oh, oke. Di dalam Mars PDI Perjuangan itu juga barisan. Di dalam ininya ada kata barisan. Zaman PNI ada barisan. Banteng Indonesia bersatulah segera bersama satu barisan anti barisan. Satu barisan dalam satu rampak barisan. Nah kalau barisan itu tentu pikirannya berbaris, tentu gerakannya berbaris, tentu ada keserempakan. Ini untuk ini pikirannya baris dan keserempakan itu dengan aturan. Nah, mumpung ini ada hujan juga, jadi tercatat diskusi di tengah hujan itu. Saya tuh pernah ketemu Mas Ganjar dan dia sama sekali tidak berpikir untuk melakukan kemajuan tadi. Hanya beliau mengatakan dalam nanti Lanjut. menarik dong di tengah rintik hujan. Saya pernah dapat dramatis nih, lebih dramatis. Saya aja mencoba menyampaikan dramaturginya Erving Goffman nih. Dia menyatakan kan memang tidak ada keinginan untuk kemajuan, mengalir saja dan selalu akhirnya berpucuk. Jadi kalaupun ada orang yang mengatakan Mbak Puan datang kok Ganjar nggak ikut, kebetulan sedang ada acara yang berbeda. Betul gitu ya? Ya. Jadi artinya semangatnya Pak Ganjar juga tidak salah ya? Begini ya. Enggak, untuk menyamakan yang tadi. Iya. Kemajuan yang artinya adalah bukan kemajuan terlalu maju, tapi saya sempat berdiskusi dengan Mas Ganjar, kalimatnya dia nggak pernah ingin berbuat sesuatu yang kemajuan. Sifatnya kemajuan. Kemajuan mau, terlalu maju jangan. Jangan-jangan ini seperti kalimat yang tadi nggak? Yang ada kalimat bunyinya itu, waspada, ada orang lain yang ingin, nah. Kalau itu sih saya nggak akan komen, Nggak ikut tetapi ya, khusus untuk bicara soal kultur. Ya, kultur. Kultur ini. Ya. Kultur itu muncul dalam slogan. Slogan. Salah satunya. Ya. Kultur itu core value ada dalam slogan. Misalnya, kan slogannya PDI dong. Ya. Nah kemudian karena ini kultur, itu di dalam hati ini ada rasa. Kalau kita bicara logika, itu ya ilmu jenengan. Ya. Itu loh. Logika ya. Iya logika, MDH, Ya betul. Deng metode, Ya. dialektika materialisme, Ya. historis materialisme, monggo. Antitesis. Nah kalau di Jawa itu kan ada langit sab 2 bos, ini sab 1. Oke. Kalau sab 2 itu bicara ngolah rasa, pakai rasa dong. Ibu Ketua Umum melihat saya, kelihatannya Pacul ini ibu melengos gitu aja, saya tahu kok. Oh ibu lagi tidak berkenan. Saya koreksi. Oke. Saya koreksi. Betul. Saya akan koreksi. Pasti saya koreksi. Apa yang salah dari saya ya? Kalau nggak ketemu saya menghadap. Oke. Ya, ya. Mohon izin ibu, kalau ada yang salah, mohon arahan. Ya. Gitu. Sab 2 itu. Itu Sabtu. Olah rasa. Olah rasa. Dia harusnya Prof, Ya. pola rasanya main. Enggak, saya harus menjadi kelompok yang menjadi pasak di Pacul tadi. Kan, supaya Diskusi, diskusi. betul Harus dong. diskusi. Jadi Pacul waktu dimasukin ada pasak-pasaknya Ya, ya, supaya ya, terjadi diskusi ke samping. Iya. Apakah ada kemungkinan karena ada kompetisi dan dalam politik setuju sekali. Kami merasa senang di sini. Kami berkali-kali bilang ya bisa diadili oleh pemirsa kita. Mbak Puan itu punya waktu kurang lebih sampai Juni untuk mengumpulkan elektabilitas sehingga bisa berkompetisi dengan calon yang manapun gitu ya. Oke. Apakah bukan karena rasa kompetisi ini lalu ada kelompok-kelompok lain? Jangan soal kelompoknya.
Tadi kan nggak mau membahas kelompoknya. Tapi ada orang yang mengatakan akhirnya bahwa wah ini perasaannya dianggap terlalu maju. Karena tanpa sadar di saf yang ketiga jangan-jangan, di saf yang ketiga itu, di saf setengah bawah sadar. Satu logika, yang di atas tadi yang level 2 apa? Rosso. Yang bawah sadar ini sebetulnya orang sudah berpihak gitu. Ada nggak kemungkinan itu? Nah, Prof Moniji. Oh ini jawabannya penting harus ditunggu ya. Hujan ini bro. Kita break dulu 15 menit. Biar gak Karena kita akan menyesuaikan dengan kondisi hujan. Oke. Diskusi di tengah hujan ini Dan memang pemirsa akan syahdu dapat jawaban tadi. akan dapat jawaban. Jadi, Apakah ini karena sebetulnya sudah berpihak? dan juga Bawah sadarnya sudah berpihak, karena sehingga logikanya ya. muter-muter, nanti dijawab dengan Rosso. Karena tadi juga ada satu artikel dari Pak Idam dari Detik bahwa Ya. ada kabarnya ada instruksi dari DPD PD Perjuangan Jawa Tengah untuk tidak DPC tidak berkomunikasi atau bekerja Padahal sama Mas Bambang- dengan gubernur. Padahal Mas Bambang berkomunikasi dengan DPRD tadi, Iya. DPD itu ya. Wah makin seru. Ketua DPD-nya, Bos. Iya makanya Ketua enggak, dia DPD-nya. berkomunikasi nih, melalui kalau- situ dan DPRD-nya ya. Nanti ini Oke. dijawabnya tentu saja nanti. Jadi jangan kemana-mana. Oke, kita break dulu sebentar. Iya, 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 iya. Hujan.